Om Swastiastu. Berjumpa kembali sahabat Oki Made Channel. Nah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada video kali ini. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan, ini dia, inseminasi buatan pada salah satu indukan babi saya yang ada di kandang peternakan rumahan saya, yang pada saat ini sudah memasuki hari ketiga birahi. Jadi sekarang saya akan melakukan IB, dan kemudian setelah IB nanti akan saya beri tahu dan juga saya sharing apa saja hal yang harus saya lakukan dan mungkin apa saja yang saya hindari pada indukan setelah kawin. Jadi mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, apakah setelah dikawinkan babi itu dikasih makan apa tidak? Ada yang bilang dikasih, ada yang bilang tidak. Kemudian apakah babi setelah dikawinkan bisa dimandikan atau tidak? Ya, nanti kita akan jawab, dan saksikan video ini sampai akhir. Oke, ikuti saya. Ayo. Baik teman-teman dan sahabat Oki Made Channel, jadi saya sudah berada di dalam kandang peternak rumahan saya. Jadi saya akan pada kali ini melakukan IB pada salah satu babi yang ada di kiri saya, sedangkan yang di kanan sudah jadi, itu sudah bunting, dan sekarang umur buntingnya ini sudah 2 bulan. Jadi kita nanti masih tunggu antara lagi 2 bulanan kurang 100 ataupun 112 sampai 115 hari sehingga ini akan lahir. Jadi ini baru birahi. Ini pula salah satu babi ini merupakan babi yang baru saja saya sapih, kira-kira sudah satu mingguan sudah saya sapih dan langsung birahi, dan kita akan langsung lakukan IB. Seperti ini ciri-cirinya, dia akan diam, standing rock, kupingnya akan naik, dan jika kita sedikit rangsang dia akan diam. Nanti kita akan lakukan rangsang dari sana dan saya akan lakukan IB sekarang. Oke, ikuti video ini sampai akhir. Baik teman-teman dan sahabat Oki Made Channel, tadi saya sudah melakukan IB pada salah satu atau indukan babi yang ada di belakang saya ini. Jadi video lengkapnya untuk IB bisa teman-teman dan sahabat saksikan pada video saya sebelumnya. Saya sudah sempat juga membahas ataupun juga membuatkan konten tentang IB pada babi. Sekarang kita balik ke intinya sesuai dengan judul pada video kali ini. Jadi yang banyak dipertanyakan oleh semeton dan juga teman-teman yang ada di rumah, apa yang kita lakukan atau kegiatan pasca kita melakukan IB. Yang pertanyaan yang paling sering saya dengar yaitu, beli apakah babi atau indukan babi yang setelah dilakukan perkawinan atau IB bisa dikasih makan apa tidak? Apakah memang harus tidak diberi makan? Ya seperti itu ya, pertanyaan yang sering saya dengar dan juga sering saya baca juga pada kolom komentar. Jadi sesuai dengan apa yang sering saya lakukan dan juga apa yang sering saya praktekkan pada kandang peternakan rumahan saya. Jadi untuk babi yang selesai saya lakukan IB ataupun selesai saya kawinkan seperti tadi, saya akan tetap memberi makan. Tetapi dengan catatan makannya itu secukupnya, nutrisi yang tercukupi. Maksudnya nutrisinya itu supaya lengkap dan juga tidak terlalu banyak juga kita berikan makan ya, seperti itu. Ya secukupnya aja, tetapi dengan nutrisi yang tercukupi. Kemudian yang kedua juga, apakah babi yang sudah dikawinkan atau setelah dikawinkan tuh tidak boleh dikasih minum? Ya, menurut saya ya, kalau babi itu ataupun juga semua makhluk hidup yang pada dasarnya semua makhluk hidup itu perlu minum. Jadi jika kita tidak memberikan minum pada babi ataupun juga makhluk peliharaan kita, bisa-bisa babi itu dehidrasi dan mungkin akan lemas, bahkan bisa juga akan mati. Jadi untuk babi yang sudah kita kawinkan, saya rasa saya pun juga sering memberikan atau pasti saya berikan minum. Cuma saya bilang tadi, minumnya juga secukupnya agar tidak terlalu kering juga di tempat makannya, dan juga agar babi itu tidak dehidrasi nantinya. Soalnya ada juga yang saya lihat juga di kolom komentar, apakah bisa memang
sampai 1 minggu tidak diberi minum. Seperti itu saya lihat di kolom komentar. Jadi langsung saja sekarang juga saya jawab. Jadi akan saya berikan minum, tetapi dengan takaran atau porsi secukupnya, agar juga tidak terlalu banyak dan juga tidak sampai kekeringan di dalam tempat makannya. Jadi seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi pada pola pakan. Jadi pada pola pakan babi indukan pasca kita lakukan IB, tetap kita bisa lakukan pada porsi babi awal bunting. Jadi pada video sebelumnya juga saya sudah sempat jelaskan takaran babi atau takaran berapakah takaran babi pakan babi yang kita berikan pada indukan bunting. Jadi bisa teman-teman cek juga pada video saya sebelumnya. Kemudian yang tak kalah penting juga, setelah indukan itu kita lakukan inseminasi ataupun juga kita kawinkan, yang tak kalah penting saya sangat menghindari yang namanya pakan yang bergetah. Contohnya seperti pemberian dedaunan yang sangat bergetah. Contohnya seperti umi jalar itu ada agak bergetah ya, kemudian juga kangkung itu. Intinya saya sedikitkan pembelian, ataupun juga jika saya akan memberikan yang saya bilang tadi, saya akan menunggunya sampai layu dahulu, baru saya akan berikan pada indukan, supaya tidak indukan itu memakan makanan atau pakan yang bergetah. Contohnya juga selain itu juga batang pisang, di beberapa peternak juga memberikan batang pisang itu tidak dimasak ya, langsung langsung mentah itu diberikan pakan babi. Tetapi kalau sudah seperti yang saya bilang tadi, babi itu sudah saya lakukan IB, saya akan berusaha untuk meminimalisir pemberian yang pakan yang bergetah. Jikapun saya memberikan batang pisang itu akan saya masak dahulu, kemudian tunggu sampai dingin, kemudian saya akan berikan pada indukan babi. Seperti itu. Baik semeton dan sahabat Oki Made Channel, jadi kita lanjut lagi pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih tersirat atau banyak dipertanyakan pada peternak rumahan. Jadi pertanyaan yang kedua itu yang sering juga terdapat pada kolom komentar, yaitu beli setelah babi itu dikawinkan atau dilakukan IB, apakah babi itu bisa dimandikan? Apakah benar sampai 3 hari tidak boleh dimandikan? Jadi seperti itu ya pertanyaannya. Jadi langsung saya akan jelaskan sekarang dan juga saya akan jawab apa yang sering saya lakukan. Jadi babi yang baru saja kita lakukan IB seperti ini, jadi pada selesai IB itu saya sendiri memang tidak akan memandikan babi itu, tetapi dengan catatan saya akan tetap membersihkan kotoran pada babi di bawahnya, kemudian saya akan juga siram alasnya itu dengan air. Jadi intinya agar babi itu tetap bersih seperti itu ya. Tujuan juga kenapa saya tidak memandikan pada saat selesai melakukan IB tadi, yaitu agar babi itu juga tidak terlalu banyak gerak seperti itu. Ketika kita melakukan mandikan, pasti babi itu akan ketepek-ketepek, apa istilahnya itu ya, ketepek-ketepek seperti itu ya, untuk menjatuhkan airnya itu. Jadi saya menghindarkan itu dahulu. Jadi untuk 1 hari ini memang saya tidak akan mandikan, tetapi besok sudah saya lakukan seperti kegiatan normal. Jadi sebelum saya memberikan makan babi ini, besok akan saya lakukan pembersihan dulu, memandikannya, kemudian akan saya berikan pakan dan minum seperti normal, seperti biasanya. Jadi seperti itu ya yang sering saya lakukan. Kemudian saya juga teringat yang dibilang tadi, apakah memang tidak boleh dimandikan sampai 3 hari? Saya rasa itu memang mitos ya. Kenapa bisa dibilang itu mitos? Karena babi itu seperti yang kita ketahui, babi ini tidak memiliki kelenjar keringat. Jadi jika kita sampai 3 hari tidak memandikan babi tersebut, jadi babi itu akan merasa gerah, kemudian tidak akan nyaman, dan efeknya juga
babi itu mungkin akan bisa gatal dan menggaruk-garuk punggungnya di sekitaran besi ini, dan ujung-ujungnya juga babi itu sampai penyakit kulit seperti itu. Jadi kita menghindari seperti itu, dan alangkah baiknya kita selalu menjaga kebersihan dari babi, kemudian juga alas kandang, dan juga sering memandikan babi, minimal lah 1 kali sehari. Memang harus minimalnya 1 kali sehari kita memandikan babi. Baik Semeton dan sahabat Oki Made Channel, jadi tadi Semeton dan sahabat sudah saksikan bagaimana cara atau apa saja yang saya lakukan pasca saya melakukan IB, kemudian apa saja yang mungkin anggapan sebagai mitos yang mungkin dipercaya di beberapa peternak ketika sudah atau setelah melakukan perkawinan pada babinya. Jadi saya sudah jelaskan apa yang sering saya lakukan dan juga apa yang sering saya alami di peternakan rumahan saya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat Oki Made Channel yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sehingga teman-teman dan lainnya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nantikan video kita selanjutnya. Bye. Terima kasih.